Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemerintahan Amerika Serikat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Amerika Serikat atau United States of America merupakan negara maju dan negara besar yang ada di benua Amerika. Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1787. Bentuk negaranya adalah federasi dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sebagai negara federasi, Amerika Serikat terdiri dari kurang lebih 50 negara bagian, dan masing-masing negara bagian tersebut dikepalai oleh seorang gubernur. Di Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pemisahan ini terdiri dari pemisahan bagian pelaksanaan maupun fungsi, serta kekuasaan dari badan-badan tersebut yang membatasi satu sama lain dengan menggunakan asas checks and balance, yang berarti saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif atau Mahkamah Agung, yang bebas dari pengaruh badan legislatif dan eksekutif, serta menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu, serta menjamin tegaknya hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Amerika adalah negara yang berbentuk republik federal yang terdiri dari 50 bagian yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan oleh Konstitusi Undang-Undang 1787. Sistem pemerintahan Amerika Serikat dianut menggunakan sistem demokrasi dengan sistem presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan selama 4 tahun. Kongres Badan Legislatif terdiri dari 2 bagian, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan. Adapun tiap negara bagian diwakili oleh 2 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun. Akan tetapi 2/3 dari anggotanya akan diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Badan Perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 2 tahun. Di tingkat negara bagian juga terdapat pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan dewan kota, serta jabatan publik lainnya. Di samping itu, parlemen juga terdiri atas 2 badan, yaitu Senat yang mewakili wilayah yang lebih rendah setingkat kabupaten, dan Badan Perwakilan merupakan perwakilan dari negara bagian. Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi yang terdiri atas 50 negara bagian. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung yang bebas dari pengaruh 2 badan lainnya. Sistem kepartaiannya menganut sistem dui partai. Sistem pemilu menganut sistem distrik, dan sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat menjalankan pemisahan kekuasaan ke dalam 3 lembaga berbeda untuk menghindari kekuasaan absolut. Penerapan trias politika dalam pemerintahan menyebabkan kekuasaan penyelenggara negara tidak terpusat karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi.
Penerapan res politika berprinsip pada check and balance, yakni setiap cabang kekuasaan pemerintah memiliki kekuatan untuk membatasi atau memeriksa dua cabang lainnya, yang menciptakan keseimbangan antara tiga cabang yang terpisah dalam suatu negara. Check and balance bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang. Dengan demikian, tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Adapun pembagian kekuasaan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. 1. Eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat digenggam oleh lembaga bernama presiden dan dibantu oleh seorang wakil. Karena Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, maka kekuasaan eksekutif meliputi kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemilihan presiden di Amerika Serikat dilakukan setiap 4 tahun sekali, dan seseorang hanya dibolehkan menjadi presiden maksimal 2 periode. 2. Legislatif. Kekuasaan legislatif di Amerika Serikat digenggam oleh lembaga bernama Kongres. Kongres terbagi menjadi 2, yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Amerika Serikat merupakan negara federasi, maka tiap-tiap negara bagian berhak mengajukan perwakilannya ke dalam Kongres. Perwakilan negara bagian inilah yang disebut dengan Senat. Setiap negara bagian berhak mengajukan 2 orang. Orang-orang yang duduk di Senat disebut dengan senator. Konstitusi Amerika Serikat dirancang sebagai campuran antara keterwakilan negara bagian dan keterwakilan rakyat. Karena itu, selain Senat yang mewakili negara bagian, Kongres juga harus berisi perwakilan rakyat. Seperti namanya, jumlah orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat harus sesuai dengan jumlah penduduk Amerika Serikat dengan perbandingan kurang lebih 1:711.000. Artinya, satu orang mewakili 711.000 warga Amerika Serikat. Jumlah ini akan berubah seiring bertambahnya penduduk di Amerika Serikat. Anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Anggota Senat dipilih setiap 6 tahun sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih setiap 2 tahun sekali. 3. Yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Amerika Serikat digenggam oleh lembaga bernama Mahkamah Agung. Lembaga ini terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 8 Hakim Agung. Ketua Mahkamah Agung dan 8 Hakim Agung dinominasikan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Senat melalui pemungutan suara. Setelah terpilih, seorang Ketua Mahkamah Agung dan 8 Hakim Agung memiliki masa bakti seumur hidup, kecuali mengundurkan diri atau pensiun atau diturunkan karena pendakwaan. Itu tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada 1788, Amerika Serikat mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden. Setelah 241 tahun merdeka, Amerika Serikat sudah dipimpin oleh 45 orang presiden. Amerika Serikat sedang menghadapi masalah di bidang perdagangan, sebab Eropa menutup diri untuk melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat. Ada juga masalah perbatasan yang masih belum dijaga dan masih menjadi rebutan Prancis dan Inggris. Permasalahan lainnya yang menerpa Amerika Serikat yang masalah pengangguran. Angka pengangguran di Amerika Serikat di era Roosevelt mencapai 15 juta penduduk pada 1933. Selain itu, permasalahan imigrasi berhubungan dengan perdagangan sebagai besar penduduk Amerika yang mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi risiko keamanan nasional terkait para pendatang dari negara lain yang masuk ke Amerika. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, masalah yang dihadapi Amerika semakin pelik.
Masalah domestik mulai dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, imigrasi, tindak kejahatan, hingga media menjadi permasalahan penting yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini. Solusi permasalahan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Dalam jejak pendapat yang dilakukan CBS pada Februari 2017, masalah imigrasi rupanya dianggap sangat penting dan harus diselesaikan dibandingkan masalah ekonomi dan kesehatan yang berada di posisi kedua dan ketiga. Permasalahan imigrasi ini berhubungan dengan pandangan sebagian besar penduduk Amerika yang mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi risiko keamanan nasional terkait para pendatang dari negara lain yang masuk ke Amerika. Di sisi lain, ada sejumlah warga yang mendukung agar imigran gelap diterima sebagai warga negara Amerika Serikat. 6 dari 10 orang Amerika mendukung agar pemerintah memberi izin untuk tinggal dan mengadukan kewarganegaraan Amerika bagi para imigran gelap. Kendati demikian, Trump punya sikap tersendiri yang cenderung agresif dalam isu imigran ini. Trump sudah mulai membuat kebijakan mendeformasi orang-orang yang tinggal di Amerika tanpa memiliki dokumen yang lengkap. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit kesimpulan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 bagian negara dan distrik federal. Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatan dan dengan Kanada di sebelah utara di barat laut. Amerika Serikat didasarkan atas Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat hingga dianggap benteng demokrasi dan kebebasan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain. Meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan dengan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang melaksanakan teori TRIS, politik secara konsekuen pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Badan legislatif terdiri dari 2 kamar, yaitu beranggotakan wakil-wakil negara bagian. Masing-masing 2 orang senator beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian yang jumlahnya bergantungan dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kekuasaan legislatif dilakukan oleh Kongres. Sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kiranya itu saja yang dapat saya jelaskan dari kesimpulan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.